Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, kembali lagi di Q&A. Kita ngobrol dan Bertanya. Sini yang mau tanya. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Q&A ya. Setelah beberapa bulan kita libur dan sekarang di Ramadan kita hadir lagi untuk memberikan kepuasan buat teman-teman yang udah ngirimin pertanyaan yang udah haus akan jawabannya gimana. Kita bahas di sini, kita jelaskan di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke channel kita ya, baru datang ke channel kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasi agar terus dapat updatean video-video kita yang tentunya menarik, tidak mainstream, dan yang pasti berfaedah. Bersama saya Isa Alkaf Zakaria sebagai host. Saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang mirip saya lah lumayan ya. Ya, lumayan mirip saya gitu. Sama-sama lagi. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Mundir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mungkin diperkenalkan dulu ke penonton. Perkenalkan kamera yang mana ini? Kamera yang sana. Oke. Assalamualaikum teman-teman penonton. Nama saya Muhammad Mundir. Saya asal Madura, Sampang Madura ya. Saya tamatan Mahat Ali angkatan 2023 akademiknya. Itu sudah plus khidmah 1 tahun. Dan saya sekarang aktif menjadi pengurus di Lajnah Bahthul Masail Pondok Pesantren Lirboyo. Masya Allah, itu luar biasa sekali teman-teman. Biasa itu. Ya, jadi Lajnah Bahthul Masail itu adalah tempat berkumpulnya para pebahsu begitu Pak ya? Saya Madura yang agak lemah lembut lah ya, Oh, iya. nggak seperti Madura biasanya. Betul ya. Madura yang lemah lembut teman-teman. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan untuk perkenalan? Cukup kayaknya. Cukup ya. Begitu saja. Oke, kalau gitu tidak usah lama-lama ya teman-teman. Untuk episode perdana Q&A kita mulai. Pertanyaan pertama. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan dari teman-teman sudah kita kumpulkan. Dan ternyata ini pertanyaan yang sudah kita pilih terbaik Pak. Soalnya ya Allah pertanyaannya itu random sekali. Ada yang nanya, Limin jomblo kah? Langsung diam Ya dong. kita mau jawab apa gitu kan. Ada yang nitip salam buat anak saya di kamar ini, asrama ini. Oke, langsung. Pertanyaan pertama dari gimana nih bacanya? V gitu ya. Kira-kira bacanya gitu. Underscore-nya panjang juga. Bagaimana cara membedakan antara air mani, wadi, dan madi? Itu. Ada 3 yang mungkin secara karakteristik hampir sama Pak mungkin ya? Hampir sama. Mungkin. Silakan Anda jelaskan. Gini. Yang menarik itu dari ketiga air ini sama-sama keluar dari tempat yang katakanlah kotor begitu ya. Tapi hukumnya bisa berbeda. Dan ini perlu pengetahuan khusus untuk membedakannya. Jadi biar gak salah lah ya. Pertama mani. Mani itu didefinisikan oleh ulama sebagai air yang keluar dari alat kelamin, warnanya putih, dan ketika keluar itu ada sensasi keenaan yang luar biasa. Begitu bisa dibilang begitu. Kayak kepuasan pribadi ada gitu ya. Keluarnya tuh lega gitu ya. Itu mani itu. Itu mani. Yang kedua wadi. Wadi itu sangat mudah membedakannya. Wadi itu keluar ketika setelah buang air kencing ataupun ketika membawa beban-beban berat. Jadi ketika buang air kencing kita kan wajib istibro itu kan ya. Iya. Wajib istibro daham ataupun dengan dipleret itu. Biar benar-benar tuntas gitu ya. Itu biasanya ada air yang keluar yang tidak seperti halnya air kencing. Tapi warnanya putih tapi keruh. Lebih keruh daripada mani dan juga madi. Oh. Nah itu namanya wadi. Intinya keluarnya setelah air kencing. Atau ketika bawa beban-beban berat. Misalnya pas lagi bawa beban berat. Di saat itu atau setelah itu? Di saat itu. Di saat itu ya Pak? Saat ngeden gitu. Bahasa ngangkat bahasa gitu Inggrisnya ngedin gitu. Bahasa Inggris. itu keluar kok ada cairan yang keluar dengan warna putih agak keruh, itu namanya wadi. Hukumnya najis. Oh, najis. Najis.
Wadi itu najis. Kalau yang terakhir madi itu sebenarnya keluarnya sama dengan mani, yaitu ketika syahwat. Ketika syahwatnya sedang bergejolak, tapi tidak klimaks. Lainnya yang membedakan dengan mani. Kalau mani kenapa kok ada kepuasan ketika keluar? Karena dia itu keluarnya klimaks. Syahwatnya memuncak, pas di ujung syahwat, nah Ya, di ujung. itu keluar itu. Nah itu namanya mani. Mohon tetap ditahan pikirannya jangan kemana-mana. Tetap. Ya, ini memang harus vulgar Iya betul ya. Maaf. betul. Jadi ya ada salah satu kiai itu saya mau ceritalah dikit ya. Di rumah itu yang kalau menceritakan hal-hal yang sifatnya seperti ini itu jelas. Gamblang sekali. Barbar lah kayak. Barbar. Kalau amit alat kelamin itu dia diomongkan secara disebutkan secara jelas. Wah ini harus saya sebutkan secara jelas ini karena persoalan agama ini. Betul. Karena ya begitu memang dilema lah. Kita harus menggambarkan secara utuh. Bagaimana kita tidak menyebutkan kan begitu. Kemudian yang kedua tadi sampai mana? Madi ya. Ya madi. Madi itu gejolak keluar di saat itu dan tidak berasa biasanya. Oh. Tidak ada apa sensasi namanya? Seperti yang tadi di nggak awal. ada sensasi. Jadi begitu pas misalnya kita lagi gitu. Kita tidak sadar kalau ada cairan juga yang keluar dari alat kelamin kita. Tidak ada rasa yang kepuasan seperti mani itu tidak ada. Mengenai hukumnya Pak mungkin? Kalau hukumnya, lah ini yang beda kata saya. Kalau mani itu mayoritas ulama 4 mazhab itu menghukumi suci. 4 mazhab. 2 Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i dan juga imam-imam lain kebanyakan selain Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah itu menghukumi suci mani. Tapi kalau madi sama wadi itu hukumnya najis. Kemudian dampaknya kalau mani keluarnya itu airnya itu suci tapi wajib mandi menghilangkan hadis besar. Besar sehingga wajib mandi. Wajib wuslu. Tapi kalau wadi dan madi itu najis tapi tidak wajib mandi. Karena yang ya berarti walaupun nanti keluarnya dari tempat yang sama punya karakteristik yang sedikit sama, tapi yang mewajibkan mandi hanya mani saja. Mani. Tapi itu yang menarik, suci tapi pengaruhnya besar gitu loh. Ya, suci sangat berpengaruh sekali ya, terutama pada kita ya. Yang tercipta di muka bumi ini tidak terlepas dari itu. Ya. Ada tambahan lagi mungkin, Pak? Cukup saya kira begitu. Oke. Itu ya dari itu kira-kira cewek ya, kira-kira V itu cewek ya, kira-kira ya. V, Mbak V sudah jelas ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Nanti kita jadi tambah kemana-mana. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari mana lagi? Next. Oke, dari @joko_wedi_prayuto17. Kenapa air mani tidak dihukumi najis padahal keluar dari tempat yang najis? Wah, ini terusan dari yang awal. Ya. Kok bisa, Pak? Dari tempat yang mohon maaf terhitung tidak baik-baik saja tempat itulah ya, terhitung kotor. Kita ya berarti mengikuti pendapat yang mengatakan suci ya. Imam Ahmad sama Imam Syafi'i itu dan imam-imam yang lain banyak juga sebenarnya. Itu saya menarik salah satu yang disampaikan Gus Baha. Gus Baha itu pernah bercerita tentang dogma dalam hukum syariat. Ta'abudi, bahasa gaulnya itu ta'abudi. Ta'abudi apa teman-teman? Artinya ketika dalam nas hadis ataupun Quran dihukumi demikian, ya maka kita tidak perlu tahu alasannya kenapa. Oh, begitu. Jadi dogma. Ya sudah gitu loh. Tidak untuk kemudian dicari kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu ya. Makanya banyak yang menyangkal waktu itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu meskipun dzatiyahnya suci, tapi kan keluar dari jalannya najis. Amit. Tempat jalan keluar itu kan pernah dilewati air kencing. Pernah dilewati wadi juga, madi juga, barang-barang najis lain kan ya. Harusnya ketika mani keluar meskipun dari sumbernya itu suci, ya kan? Ketika melewati jalan ini kan mesti najis kan logikanya. Karena kiasnya, melewati jalan yang sama. Jalan yang najis juga. Apalagi sebagian ulama itu menggambarkan bahwa
ghalibnya umumnya orang keluar mani itu setelah keluar madi. Keluar mani. Oh, karena tadi pas mau muncak ada terus klimaksnya nanti klimaksnya. di mani itu. Biasanya begitu. Di sperma lah begitu Sperma. Ya, sperma. Dari tadi ngomong mani terus. Saya juga berpikir, apa diksi yang pas untuk ini? Oh ya, baru ketemu. Sperma. Ya, keluar sperma itu. Apalagi keluar sperma itu umumnya kata ulama keluar setelah madi. Jadi umumnya ketika muncak itu madi keluar, ketika klimaks sperma keluar. Spermanya keluar. Harusnya najis dong. Kan tadi jalan tempat keluarnya itu dilewati oleh madi yang najis. Secara kiasi begitu. Tapi ada salah satu hadis. Ini kalau dalam kitabnya itu yang dikutip, yang selaras dengan yang disampaikan Gus Bah itu ada ta'arud bainal asli wal qiyas. Ta'arud itu perlawanan Pak ya? Ada perlawanan, ada kontradiksi ya antara asli dengan qiyas. Asal itu maksudnya hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang menceritakan bahwa suatu hari saya ngeri itu apa ya? Mengeroi. Apa? Ngeri. Ya itulah ya, teman-teman pasti paham lah ya, mengeri. Ngerok itulah ya. Menggaruk, menggosok. Itulah pokoknya. Iya. Sulit. Menggosok. Tapi tanpa air. Gosok kering itu kan, ngeri. Ngeri sperma di bajunya Nabi. Suatu hari saya mengerii sperma di bajunya Nabi. Setelah itu beliau pakai baju itu untuk sholat. Hadisnya begitu. Meskipun banyak riwayat yang lain. Nah itu dijadikan pegangan oleh pendapat yang mengatakan mani suci. Bahwasanya loh mani itu kalau najis tidak mungkin dibawa sholat oleh Nabi. Karena secara hukum kiasinya, saya katakan tadi, secara hukum syariat konseptualnya, orang sholat itu harus dalam keadaan suci dohiron wa batinan, kan begitu. Makanya ada ta'arud tadi, ada perselisihan, ada kontradiksi antara yang disampaikan asli dengan. Akhirnya ketika demikian maka, yowes, bagaimanapun keadaannya, meskipun secara kiasinya ini keluar dari jalan yang najis, ya kan? Walaupun juga bisa jadi berbarengan dengan perkara yang najis juga. Bisa jadi berbarengan juga. Tapi ini Nabi membawanya sholat loh. Nah inilah sisi ta'abudinya di sana, dogmanya di sana. Wes suci nih mesti. Kayak gitu. Langsung Nabi, jadi kamu berkata apa? Ini Nabi gitu juga loh. Gitu. Nabi pakai walaupun ada bekas spermanya ya. Meskipun ada. Itu asli yang dijadikan pegangan lah oleh pendapat yang mengatakan mani itu suci. Misalnya saya pribadi juga bertanya-tanya kalau misalnya madi itu ketika memuncak terus keluar kan keluar duluan. Terus ada mani kan ada sperma otomatis bareng. Tercampur kan harusnya juga najis ya. Tapi harusnya terjawab teman-teman. Gimana lagi kan ya? Ya betul. Yang hadis tadi ini wah keren sekali teman-teman. Ada tambahan lagi mungkin Bapak? Cukup saya kira. Oke. Jelas ya. Nih, situ jelas ya untuk Mas. Siapa tadi namanya? Mas siapa? Mas Eko. Oh, Mas Joko. Wah, Mas Joko. Joko itu salah satu talent di akun kita ya. Joko siapa? Ya, Joko dan Oden. Itu salah satu yang kita branding tapi lumayan tidak berhasil. Ya untuk Mas Joko itu sudah jelas. Otomatis karena kita mengikuti pendapat yang mengatakan suci Pak ya. Dan terus tadi ada penguat yang sangat kuat sekali. Ternyata Nabi pernah melaksanakan sholat dengan baju yang ada maninya. Oke, jelas. Dan kita next ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ketiga.